Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa BTV? Semoga kita di pertengahan puasa ini masih dikarunia kesehatan, ya kan? Harapan kita seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang betapa perlunya kita memperhatikan anak yatim piatu. Ya, apa itu yang dimaksud yatim? Ya, yatim itu dalam bahasa Arab itu orang yang terpisah dengan orang yang dicintainya. Al-inqita'an syai', keterpisahan antara satu dengan sesuatu yang lain. Maka itu rumah ditinggalkan penghuninya, baitun yatimun, rumah yatim. Kantor nggak ada penghuninya, ya maktabah yatim. Nah, kenapa disebut anak yatim? Karena bapaknya yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonominya tidak ada, maka itu disebut anak yatim. Nah, dalam masyarakat Arab, yang disebut yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya pada waktu masih kecil, belum dewasa. Tapi kalau ditinggalkan oleh ibunya, itu tidak dianggap yatim dalam masyarakat sana. Kenapa? Karena memang bapak di sana itu kan pangkal, sumber segala sumber. Tapi kalau di Indonesia, ya ibu kan. Jadi saya ingin mendefinisikan bahwa yatim itu sebetulnya adalah semua anak-anak yang terlantar yang membutuhkan perhatian. Hati-hati. Al-inqita'an syai' itu boleh jadi ada orang yang terasing bukan karena bapak ibunya meninggal, tapi bapak ibunya nggak punya kesempatan memperhatikan anaknya, itu yatim di tengah keluarganya sendiri. Ini lebih berbahaya daripada anak yatim sesungguhnya itu kan. Kalau ada anak yatim, itu ada panti asuhan yang nampung. Tapi kalau anak yatim di tengah keluarganya sendiri, bapak ibunya keluar negeri melulu, kemudian juga bisnis melulu, akhirnya babysitternya yang ngurus. Jadi kasih sayangnya nggak ada dari orang tua yang melahirkannya. Dan dimanjakan. Akhirnya sholatnya nggak diperhatikan, gajinya enggak. Anak yatim sebenarnya, seperti yang ditampung dalam panti-panti asuhan, banyak di antara mereka itu hafal Quran loh. Tapi anak-anak yang ada di bawah pangkuan bapak ibu kandungnya sendiri, dikasih mobil, dikasih apa, khatam Quran pun juga enggak. Baca Quran pun juga enggak. Kenapa? Diserahkan semuanya ke babysitternya. Besar di luar negeri kan sekolah di sana itu. Akhirnya nanti akan jadi masalah. Nanti akan dilemparkan masuk ke dalam neraka bersama dengan anaknya. Gara-gara orang tua itulah yang tidak memberikan aku pendidikan agama, maka aku seperti ini. Tidak jadi masuk surga bapaknya, ibunya. Dilemparkan masuk ke dalam neraka bersama dengan anaknya. Ada hadisnya loh itu kan. Nah, anak yatim piatu ini perlu kita berikan perhatian. Tidak disebut orang itu beriman kalau ada anak yatim di sekitar rumahnya terlantar. Mari kita samakan. Saya ingin mengingatkan satu ayat yang sangat populer dalam Al-Quran, sering kita baca dalam salat, surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'unal ma'un. Tahukah kalian siapa yang beragama bohong-bohongan? Siapa yang kamu pelatih dalam beragama? Ya, mereka itu yang menghardik anak yatim. Ya kan? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan terhadap fakir miskin. Berarti bahayanya di situ itu. Sekalipun banyak sholatnya, puasanya, haji dan berkali-kali, tapi kalau kita tidak care terhadap anak yatim dan nasib orang fakir miskin, maka kita tidak termasuk orang beragama. Jadi itu kita miliki hanya kesalehan individu nggak cukup. Harus ada kesalehan sosial. Apa definisinya kesalehan sosial? Kita berbagi kepada mereka yang harus betul-betul kita tempati berbagi. Bukanlah kesalehan sosial itu kalau kita kenyang sendiri, tetangga kita kelaparan. Bukanlah kesalehan sosial karena kalau kita hidup dalam rumah yang nyaman, tapi tetangga kita itu kedinginan tanpa selimut. Ya, bukanlah kita orang yang saleh kalau kita kelebihan jaringan,
tapi kita nggak mau buka passwordnya kepada tetangga kita yang nggak sanggup beli jaringan. Nah, jadi saya mohon betul kepada kita semuanya. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Apalagi bulan suci Ramadan ini. Mari kita perhatikan nasibnya anak yatim piatu. Mereka juga ingin bahagia tapi tanpa bapak ibu. Mereka juga ingin makan yang enak tapi nggak ada uangnya. Sementara kita kan belepotan makanan di rumah tuh. Kulkas penuh, meja makan pun penuh. Kadang-kadang belum disentuh dibuang oleh pembantu kita. Sementara orang di belakang rumah kita itu kasihan tuh. Pingin sekali makan yang enak-enak tapi nggak ada yang ngajak. Masa kita buka puasa orang di kantor diundang, orang belakang rumah kita nggak ngundang. Kebangetan tuh. Jadi mari para pemirsa, justru buka puasa itu peruntukkanlah kepada anak yatim piatu. Jangan hanya orang mewah diundang. Justru yang perlu makan enak itu adalah anak yatim piatu. Ini kok orang kaya diundang buka puasa. Harusnya kita undang buka puasa itu adalah orang yang mustadafin, yang lemah. Bolehlah digabung. Sahabat kita di kantor oke. Tapi sekitar rumah itu jangan dilupakan. Mereka juga butuh makanan, kasihan tuh. Di belakang rumah kita kan banyak orang-orang yang tidak mampu. Undang mereka. Biar mencicipi juga makanan buka puasa yang enak kan. Nah, ini harapan kita semuanya. Mari merubah pandangan hidup kita terhadap anak yatim piatu. Ya, siapa suruh jadi yatim? Enggak. Siapa sih yang mau jadi yatim kan? Kita untung bukan jadi anak yatim. Para pemirsa BTV, sebelum kita berdoa bersama, izinkan saya menghimbau kembali ya. Bayangkan kalau anak kita jadi yatim, kalau bapak ibu tiba-tiba meninggal, siapa yang akan memelihara anaknya? Nah sekarang kita masih hidup kan, siapa nanti? Jadi bagaimana rasanya kalau anak kita ditinggal mati oleh bapak ibunya? Nah mari kita berikan perhatian terhadap mereka. Dan untuk itu mari kita berdoa para pemirsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berpuasa bersama dengan anak-anak kami lengkap dengan keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami bisa buka puasa dengan lengkap. Banyak hamba-Mu yang tidak bisa membuka puasa dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami. Insya Allah bulan suci Ramadan akan datang, kami akan melakukan buka puasa mengundang anak yatim piatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki, maka kami akan berbagi kepada orang lain. Ya, semoga ini kita camkan, kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.